Radio Idola. Radio Idola. Langsung ke yang punya barang mungkin ini ya. Yang punya barang apa bukan? Ketua Apindo Pak Frans Tongi. Gimana Pak Frans? Pengalaman dari Apindo sendiri sebagai user dalam hitungan 1-2 tahun terakhir ini, apakah sudah cukup membantu pembangunan di pelabuhan atau infrastruktur pendukung lainnya? Terima kasih Mbak Nadia dan para saudara sekalian. Kalau kita lihat secara keseluruhan infrastruktur pelabuhan, jalan raya, ini sudah banyak peningkatan, ya. Terutama akhir-akhir ini banyak peningkatan. Tanjung Emas itu dia sudah ada kira-kira sudah 30 tahun mungkin, kalau saya tidak. Waktu Pak Frans masih muda ya? Ya, masih muda. Sering pacaran di sana. Dan kita dari dulu sebelum ada Tanjung Emas itu juga kita sudah pakai pelabuhan kita ini untuk ya impor barang. Karena begini Mbak Nadia ya, industri kita dalam negeri ini ya semua impor itu bahan bakunya ya. Anda lihat ya misalnya industri farmasi, tekstil, baja, ya kaca, itu banyak bahan bakunya masih harus impor itu ya. Sehingga pelabuhan ini menjadi satu hal yang penting ya, penting bagi dunia usaha ya. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dulu memang ya, sekali lagi itu sudah dulu ya, itu banyak itu kita ekspor juga melalui Jakarta dan Surabaya ya, karena memang fasilitasnya lebih baik ya, kemudian ya biayanya juga lebih murah ya waktu itu ya. Nah, dan di Tanjung Emas sendiri sering-sering tidak tersedia kapal ya, atau kapal tidak mau masuk di sini karena barangnya tidak banyak ya. Jadi dia bilang ya sudah yuk ke Surabaya aja, kalau dia hanya 500 ton ke Surabaya aja gabung di sana, atau ke Jakarta begitu ya. Nah, tapi sekarang kalau dengar cerita begini dan saya tanya teman-teman ya, teman-teman ya banyak sudah mempergunakan Tanjung Emas ya. Nah, tapi memang ada 1-2 yang masih ke masih ke Jakarta atau Surabaya. Itu masih ada. Nah, jadi kalau sekarang tanya pengusaha, pengusaha terang dia harus melihat ya. Mana yang lebih menguntungkan ya. Tadi Pak Satrio mengatakan banyak memakai jalan raya ya. Kereta api tidak, pelabuhan tidak ya. Kami dari Apindo pernah mengusulkan supaya transportasi darat ini, kereta api harus kita manfaatkan. Biayanya lebih murah, keamanannya lebih terjamin ya daripada jalan raya ya. Kita mengetahui beberapa tahun lalu luar biasa kerugian para pengusaha itu di biaya logistik karena jembatan putus, karena betul sekali. Nah, tapi sekarang kita belum tahu persis ketersediaan kereta api ini macam apa. Terus ada ide mengenai tol laut. Tol laut ini kita juga senang ya, karena kalau misalnya kita mengirim barang ya keluar antar pulau ya, kita harap dari Tanjung Emas. Sebuah produk kita ini juga di Jawa Tengah ini kita jual ke pulau-pulau lain ya, di Indonesia Timur, di Kalimantan. Setahu saya kalau ke Kalimantan ya memang oke ya, ada kapal yang ke sana. Tapi kalau ke Indonesia Timur kita harus ke Surabaya ya. Produk-produk tekstil kita untuk domestik ya. Nah, tapi saya pikir ya dengan penjelasan dari Pak Eri tadi ya, sudah kabar gembira itu berarti ya. Kabar gembira dan kita sudah lihat lagi harapan kita ya ke depan ya. Pelayanan tetap harus lebih baik. Dwelling time sekarang ini juga ya kalau perlu ditingkatkan sedikit lah ya. Mungkin dengan Surabaya saya tidak tahu persis ya Pak, tapi ada teman-teman mengatakan ya kita masih lebih lambat sedikit. Masih lebih lambat kita ya. Dwelling time di Jakarta juga begitu. Tapi saya pikir tadi Pak Eri sudah penuh satu ketekatan ya. Dan sekarang ini juga Pak Jokowi betul-betul serius di dalam hal ini. Saya pikir ke depan lebih baik. Harapan saya sudah barang tentu kami harus ikut, harus mempergunakan Tanjung Emas ini sebagai kebanggaan Jawa Tengah ya. Bukan pengusaha udah mau pakai Tanjung Emas Pak. Anggota Apindo sendiri baru dengar cerita ini doang, sebelumnya belum mengalami berarti ya Pak tentang masalah infrastruktur pelabuhan ini.
Ya, akhir-akhir ini sudah. Karena sekarang kan ada sistem online ya. Oh, gitu. Okay. Barang kita masuk sudah tahu begitu, kita tebus bayar di bank ya, barang itu keluar. Pelayanan pelabuhan selama ini? Oh, sudah jauh lebih baik daripada misalnya 5 tahun lalu ya. Sudah jauh lebih baik ya. Nah, cuma terus terang aja ya, namanya kita ya, kita tidak menjelekkan bangsa sendiri tidak ya. Tapi sumber daya kita ini memang harus kita tingkatkan terus. Sumber daya kita ini ya, artinya ya supaya ya paling tidak ya punya satu motivasi kerja yang lebih tinggi ya. Iya. Lebih cepat bekerja ya. Sama kalau kita lihat misalnya di Singapura kan luar biasa ya. Memang saya juga tidak akan mau memperbandingkan terlalu demikian, tapi saya yakin sumber daya manusia kita ini pasti terus ditingkatkan untuk pelabuhan. Iya. Pak Eri pasti itu terus-menerus begitu dengan satu pengawasan yang lebih ketat ya, satu peningkatan pendidikan dan lain sebagainya. Apalagi peralatan ya di terminal peti kemas itu kan menurut Pak Eri itu memang sudah canggih ya. SDM-nya gimana? Prof FX gimana Prof menanggapi penjelasan dari pengusaha? Apa kira-kira yang Anda garis bawahi dari sini? Iya, saya kok yakin memang pertimbangan pengusaha itu ya biaya tadi ya. Jadi sepanjang biaya masih lebih murah, dia akan pilih kemanapun karena perhitungan waktu pun dalam pengertian nunggu kapal datang dan itu kan semuanya biaya. Jadi kalau Pak Frans bilang lebih memilih Surabaya atau Jakarta atau Surabaya itu berarti ada persoalan tentang perizinan juga. Bagi saya itu logis. Jadi sesuatu yang logis ketika memilih di Surabaya pasti perhitungannya biaya. Jadi itu tidak ini karena sama-sama di Indonesia kan sama-sama nasionalis kan gitu. Jadi kalau nanti bisa menawarkan biaya Singapura. Jadi cukup ya masih normal lah ya, wajar lah ya kalau udah gitu. Nah Pak Eri gimana tanggapannya tadi? Dengan cerita Anda tadi Pak Frans baru gembira sekali. Anda bilang ternyata secara hardware dan teknologi sudah semakin bagus. Iya, sangat gembira sekali. Terima kasih Bapak atas objektivitasnya menilai perkembangan apa yang terjadi di Tanjung Mas gitu. Dan itu membuat kami itu selalu ingin melakukan pembenahan terus-menerus, perbaikan dan tentunya konsistensi ya. Nah, konsistensi perlu karena tadi Pak Frans mengatakan mengenai sistem online. Kita di dalam mengefisienkan biaya, waktu dan juga transparansi kita menggunakan sistem online, gitu kan. Nah kalau dari sisi tarif saya pikir kita yang kompetitif gitu ya, kompetitif di antara terminal karena di antara terminal peti kemas kan sekarang pasti bersaing, ya kan, terutama dengan modernisasinya Tanjung Emas, TPKS ini, ya pasti Jakarta, Surabaya juga melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa juga gitu. Karena apa? Ya pelanggan juga nggak mau pindah gitu ya. Atau kalau tadi saya kutip Pak Satrio bilang pemilik barang ya gitu kan. Nah sekarang kan kita berusaha ini untuk menarik, ya, yang semua masuk dan keluar dari Jawa Tengah itu, ya harusnya pakai Tanjung Mas. Ada kemudahan apa sehingga menggoda mereka dan tertarik pakai Tanjung Mas? Ya sekarang salah satunya kan belum tentu yang tadi terminal yang disebut Pak Frans itu menggunakan sistem online. Nah, kemudahan. Kalau misalnya dari Brebes ya, Tegal, dari Kendal, dari Solo, cukup dengan online system kan udah bisa. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh ya, nugasin orang ya kan. Nah itu kan mengurangi biaya juga. Baik Pak, kalau soal SDM tadi gimana Pak Frans sampaikan? Kita butuh juga SDM di pasti ya. Gimana? Pasti. Kalau pertama lini garda terdepan kami itu kan ada di operators ya. Nah jadi yang melayani langsung pelayanan kepada kapal yang masuk, ya. Operators ini kan termasuk yang tadi di container crane, di ARTG, RTG, ya. Di risk-taker dan juga ada di truck trailer. Nah itu kan pertama yang selalu kita berikan pelatihan, ya, dan juga peningkatan daripada kompetensi dan kualitasnya itu adalah masalah keselamatan kerja. Nah sebagai terminal internasional yang tadi akan menuju, kalau saya bilang ya, ini kan boleh mimpi ya, mega terminal ya 2030 misalnya. Tepuk tangan, mimpinya mudah-mudahan kita amini terwujud ya. Karena kalau tadi Prof FS bilang 15 tahun, itu kan sudah mendekati 2030 ya. Ya gitu. Jadi kalau kita mau menuju ke sana, kita tuh betul, saya setuju dengan Pak Frans, menyiapkan SDM yang profesional yang handal seperti Singapura gitu. Nah, salah satunya adalah tadi
memberikan pelatihan-pelatihan, meningkatkan kompetensi terhadap keselamatan kerja, dan juga bagaimana bisa punya secara nilai-nilai ya tadi ya, integritas ya, fokus kepada pelanggan ya, dan peduli kepada pelanggan itu tertanam dari lini depan operator ya sampai juga ke top management. Iya kan biasanya katanya kepada kalau orang pelabuhan ya, apalagi terminal seperti itu Mas tuh kayaknya budayanya gitu. Asal tadi Pak Satria bilang rokok dulu. Nah, itu budaya kerja ini juga dibentuk. Dibentuk. Sama seperti misalnya gini ya. Gimana Pak Frans? Perlu revolusi mental. Perlu revolusi mental katanya. Setuju sekali. Jadi kalau dibilang, petugas satuan pengamanan dari depan itu udah harus senyum. Jadi berwibawa, mengikuti aturan ISPS Code karena pelabuhan internasional itu harus standar ISPS Code ya. Nah, senyum tapi penuh dengan apa tadi ya, menyampaikan dengan baik gitu ya. Ya, ini adalah area terbatas. Jadi harus ada prosedur-prosedur yang harus diikuti. Saya nggak bayangin di pelabuhan keras gitu ya, Pak, bawa alat berat tapi senyum gitu ya. Attitude. Radio Idola. Radio Idola.